warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Saleh, mahasiswa akuntansi 5-2 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu geren teori akuntansi, yaitu teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, yaitu konsumen. Menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009, di perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran, menurut Sunyoto pada tahun 2012. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Coulter dan Keller pada tahun 2012. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dalam faktor budaya meliputi budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. 2. Subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Yang ketiga ada kelas sosial, merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kemudian dalam faktor sosial meliputi kelompok referensi yang merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, kelompok keluarga yang merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Yang ketiga, peran dan status. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam masyarakat. Kemudian dalam faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Orang dewasa telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap individu. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pemasar harus berusaha mengidentifikasikan kelompok pekerjaan yang lebih memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu, dan keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap individu. Kemudian yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Dengan adanya kepribadian, kita dapat menganalisis perilaku pembeli. Kemudian yang keempat ada gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam faktor psikologis ini meliputi ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Dari perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercatat
kepuasan tertentu sih, sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maafkan. Dan semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.